Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu lagi dalam sesi informasi prospek kerja. Kali ini kami akan sampaikan informasi prospek kerja dan gaji dari jurusan Teknik Pertanian. Jurusan Teknik Pertanian mempunyai lapangan kerja sangat banyak, sehingga para alumni Teknik Pertanian setelah tamat pada umumnya mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Di jurusan Teknik Pertanian, kamu akan mempelajari teknik yang meliputi mesin pertanian, teknik SDM, teknologi proses, dan lain-lain sebagainya. Bidang keahlian dari teknik pertanian ini adalah sebagai berikut. 1. Desain alat dan mesin pertanian, juga struktur bangunan pertanian. Yang kedua, budidaya tanaman pertanian, pembibitan, pengolahan lahan, irigasi, dan sebagainya. Yang ketiga, desain konstruksi, fasilitas pemeliharaan, dan juga pemrosesan hasil. Yang keempat, desain proses pengolahan limbah dan juga hasil pertanian. Terus juga yang terakhir, yang kelima itu sumber daya hayati dengan mesin atau teknologi. Oke. Selanjutnya, informasi prospek kerja ini kami berikan supaya berguna untuk bagi para alumni yang baru tamat sebagai pedoman untuk menentukan pekerjaan. Yang kedua itu bagi para mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan sebagai pedoman untuk pedoman pekerjaan dan pemberi semangat dalam mengikuti perkuliahan. Yang ketiga, ini para calon mahasiswa yang baru tamat dari SMTA yang saat ini sedang bingung dalam menentukan jurusan. Untuk bagi calon mahasiswa yang akan menentukan perkuliahan di perguruan tinggi ini, ada beberapa poin penting yang terlebih dahulu Anda ketahui. 1. Jadi ini pilih jurusan yang lapangan kerjanya luas dan tempat bekerja yang sesuai dengan keinginan Anda. Yang kedua, pilih jurusan yang berakreditasi A. Kalau bisa itu berakreditasi internasional, itu lebih bagus. Minimal harus berakreditasi B. Serta untuk perguruan tinggi juga demikian, supaya Anda nantinya tidak bermasalah dalam perolehan pekerjaan. Terus yang ketiga, sebagai pedoman informasi untuk prospek kerja tersebut dapat Anda temui di channel Studio Inspirasi Channel, atau di channel ini lengkap untuk semua jurusan. Baiklah, sebelum kita mulai penyampaian informasi ini, sebaiknya Anda subscribe dulu channel ini bagi yang belum. Oke, selanjutnya seandainya Anda memilih jurusan Teknik Pertanian, prospek kerja dan gaji dari jurusan Teknik Pertanian tersebut adalah sebagai berikut. 1. Sebagai pegawai bank. Perbankan juga membutuhkan alumni dari Teknik Pertanian. Pekerjaan Anda sebagai pegawai bank adalah mengembangkan peran bank dalam permasalahan pemberian modal untuk petani dan perkebunan. Gaji Anda apabila bekerja di perbankan ini adalah dari 6 sampai dengan 9 juta per bulan. Kedua, Dinas Pertanian. Dinas Pertanian juga membutuhkan alumni dari Teknik Pertanian. Pekerjaan Anda di Dinas Pertanian ini adalah mengelola pekerjaan yang berhubungan dengan data dan pengembangan pertanian. Gaji Anda apabila bekerja di Dinas Pertanian ini adalah dari 5 sampai dengan 9 juta per bulan. Terus selanjutnya yang nomor 3, di industri peralatan pertanian. Jadi industri peralatan pertanian juga membutuhkan alumni dari jurusan Teknik Pertanian. Bekerja di sektor industri peralatan pertanian, pekerjaan Anda adalah mengontrol kualitas produk yang dihasilkan oleh industri pertanian. Jadi gaji Anda apabila bekerja di industri pertanian ini adalah dari 5 sampai dengan 8 juta per bulan.
Terus nomor 4 lagi, PT Perkebunan Nusantara atau PTPN milik negara. Berkebun besar seperti PTPN sangat banyak membutuhkan tenaga ahli untuk mengembangkan usahanya. Pekerjaan Anda di PTPN ini adalah mengolah berbagai alat atau mesin perkebunan untuk pengolahan hingga pasca produksi. Penghasilan Anda apabila bekerja di PTPN ini adalah dari 6 sampai dengan 9 juta per bulan. Selanjutnya nomor 5, prospek kerja dari teknik pertanian. Lembaga penelitian. Di lembaga penelitian juga salah satu merupakan prospek kerja dari jurusan teknik pertanian. Di pekerjaan Anda di sana adalah meneliti tentang perkembangan potensi pertanian serta bermacam ragam komoditas pertanian. Penghasilan Anda bekerja di lembaga penelitian adalah dari 5 sampai dengan 9 juta per bulan. Oke, kita lanjutnya nomor 6 itu di Dinas Pertanian. Dinas Pertanian juga membutuhkan alumni teknik pertanian. Pekerjaan Anda di sana adalah mengembangkan pertanian mulai dari lahan sampai dengan produk pertanian. Gaji Anda apabila bekerja di Dinas Pertanian adalah mulai dari 5 sampai dengan 11 juta per bulan. Oke, kita lanjutkan prospek kerja selanjutnya, itu nomor 7, itu konsultan teknik. Menjadi konsultan teknik adalah juga pekerjaan yang sangat menggiurkan. Pekerjaan Anda sebagai konsultan teknik adalah mendesain peralatan konstruksi fasilitas pertanian supaya produktivitas hasil pertaniannya sesuai dengan yang diharapkan. Pekerjaan ini biasanya untuk industri pertanian yang berskala besar. Gaji Anda biasanya di sana ada puluhan juta per bulan. Terus selanjutnya nomor 8 lagi, peluang kerja dari jurusan teknik pertanian, yaitu sebagai manajer pupuk. Bekerja di manajer pupuk juga sangat menjanjikan. Pekerjaan Anda di sana adalah bertanggung jawab terhadap proses serta kualitas produk pupuk yang diproduksi oleh pabrik. Gaji Anda di sana adalah dari 8 sampai dengan 12 juta per bulan. Oke, selanjutnya nomor 9 lagi, manajer produksi pestisida. Sebagai manajer produksi pestisida juga suatu pekerjaan yang sangat bagus. Pekerjaan Anda sebagai manajer produksi pestisida adalah Anda bertanggung jawab terhadap proses dan kualitas produk pestisida yang diproduksi oleh pabrik. Gaji Anda sebagai manajer produksi pestisida adalah dari 8 sampai dengan 12 juta per bulan. Selanjutnya kita lanjutkan prospek kerja dari jurusan teknik pertanian. Nomor 10, Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional juga prospek kerjanya yang menggembirakan. Kerja Anda bila bekerja di Badan Pertanahan Nasional tersebut yaitu menjadi surveyor atau pengukur lahan. Misalnya gaji Anda sebagai surveyor adalah dari 5 sampai dengan 8 juta per bulan. Oke, nomor 11 lagi. Jadi konsultan pertanian. Kamu juga bisa menjadi konsultan pertanian. Tugas Anda sebagai konsultan pertanian adalah memberikan saran-saran dalam sektor industri pertanian. Kamu juga bisa memulainya dari skala kecil, kemudian ditingkatkan ke sektor industri pertanian yang skala besar. Gaji Anda apabila gaji yang akan Anda peroleh dari profesi ini adalah dari 5 sampai dengan 7 juta untuk kelas pemula. Nomor 12, entrepreneur. Jadi entrepreneur juga sangat cocok untuk Anda. Pengalaman entrepreneur yang didapat di kampus mulai kuliah umum dengan pengusaha sukses, kamu seharusnya mempraktekannya di lapangan. Adapun bisnis yang Anda jalankan tergantung dari peluang yang kamu anggap cocok
untuk dijadikan bisnis di bidang pertanian, baik itu dari hasil pertanian, pupuk pertanian, dan lain-lain sebagainya. Gaji Anda sebagai entrepreneur adalah puluhan juta per bulan, tergantung besar hasilnya usaha ya bisnis yang kamu jalankan. Oke, nomor 13 lagi. Pengelola perkebunan. Pengelola perkebunan salah satu prospek kerja juga bagus untuk Anda. Sebagai pengelola perkebunan, Anda bertanggung jawab terhadap mengurus sebuah kebun. Gaji Anda sebagai pengelola perkebunan adalah dari 6 sampai dengan 7 juta per bulan. Oke, ini lowongan kerja sangat banyak. Nomor 14 lagi, industri pangan. Perusahaan industri pangan juga membutuhkan alumni dari teknik pertanian. Pekerjaan Anda di industri pangan tersebut adalah membantu perusahaan pangan untuk menciptakan atau mengembangkan produk pangan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Gaji Anda di industri pangan tersebut adalah dari 6 sampai dengan 8 juta per bulan. Selanjutnya nomor 15, teknisi laboratorium. Menjadi teknisi laboratorium juga merupakan prospek kerja untuk Anda. Pekerjaan Anda sebagai teknisi laboratorium adalah merawat peralatan yang berada di laboratorium serta mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk konsumen dalam memakai jasa laboratorium. Gaji Anda sebagai teknisi laboratorium adalah dari 5 sampai dengan 9 juta per bulan. Nomor 16 lagi, usaha pembibitan. Usaha pembibitan juga sangat menjanjikan. Pekerjaan Anda sebagai pengelola usaha pembibitan adalah mengelola pembibitan tanaman mulai dari penyuplaian bahan sampai dengan proses penjualan bibit. Gaji Anda sebagai pengusaha bibit tanaman adalah puluhan juta per bulan. Oke, kita lanjutkan nomor 17 lagi. Nomor 17 yaitu pengolahan limbah pertanian. Pengolahan limbah pertanian juga sangat menguntungkan. Pekerjaan Anda sebagai pengelolaan limbah pertanian adalah memanfaatkan limbah pertanian supaya bisa menjadi bermanfaat. Contohnya kelapa. Tempurungnya itu bisa kamu jadikan bara untuk kebutuhan tertentu, ataupun limbah sawit yang bisa Anda manfaatkan. Penghasilan Anda sebagai pengelola limbah tersebut bisa sampai puluhan juta juga kalau sudah banyak. Nomor 18 ya. Mengelola tanaman obat. Mengelola tanaman obat juga untungnya besar. Pekerjaan Anda sebagai pengelola tanaman obat tersebut adalah Anda diharuskan menjalin komunikasi dengan perusahaan obat-obatan untuk sebagai penyalur dari hasil kebun Anda tersebut, serta dengan orang farmasi untuk menentukan tanaman apa yang cocok untuk bisa dikembangkan dengan pasarnya yang bagus. Gaji Anda sebagai pengelola tanaman obat juga bisa untung puluhan juta setiap kali panen. Nomor 19 lagi, kontraktor peralatan pertanian. Sebagai kontraktor peralatan pertanian juga pekerjaan yang sangat menyenangkan untuk alumni jurusan teknik pertanian. Pekerjaan Anda sebagai kontraktor adalah menyediakan peralatan pertanian yang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan pertanian. Gaji Anda sebagai kontraktor pertanian bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta tergantung kepada besarnya proyek yang kamu dapatkan dan kamu selesaikan. Oke, lapangan kerjanya sangat banyak. Terus nomor 20 lagi. Nomor 20 itu Anda juga bisa jadi saudagar hasil pertanian. Pekerjaan Anda sebagai saudagar hasil pertanian adalah membeli hasil pertanian kepada petani dan menjual kepada pedagang yang bisa melakukan ekspor atau pedagang besar. Jadi selisih harganya itu berarti adalah keuntungan Anda. Penghasilan Anda sebagai saudagar juga bisa menghasilkan puluhan juta per bulan. Oke, selanjutnya nomor 21, dosen.
Menjadi dosen merupakan prospek kerja yang sangat banyak diinginkan orang. Pekerjaan Anda sebagai dosen adalah melakukan proses belajar mengajar dengan mahasiswa, melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Sebagai dosen, karir Anda tertinggi juga bisa mencapai seorang profesor. Tapi untuk menjadi seorang dosen terlebih dahulu Anda harus menamatkan kuliah S2. Itu peraturan yang berlaku pada saat sekarang ini. Kalau dulu untuk menjadi dosen itu tamatan S1 saja itu sudah bisa untuk menjadi dosen, tapi sekarang udah harus tamat S2. Itu peraturan pemerintah. Gaji Anda sebagai dosen adalah 5 sampai dengan 15 juta per bulan. Itu telah termasuk dengan personal, sertifikasi, dan laborasi dari dosen. Kalau seandainya jadi dosen, kamu juga bisa mengerjakan pekerjaan lain sampingan di luar. Demikian prospek kerja yang kami sampaikan untuk saat ini. Sebenarnya masih banyak lapangan kerja lain dari teknik pertanian ini. Tetapi semua itu tergantung lagi dari rezeki dan usaha Anda. Dan untuk sebagai pertimbangan buat Anda, prospek kerja jurusan lain juga telah tersedia di channel ini. Lengkap semua jurusan untuk sebagai pedoman untuk Anda. Selanjutnya kami sampaikan kepada Anda bahwa seandainya informasi ini bermanfaat untuk Anda, ya bantu juga untuk subscribe channel ini. Atas dukungan Anda kami ucapkan terima kasih. Itulah kami tutup sesi ini dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.